guys, ini aku beneran mau vlog lagi, mau vlog kecil-kecilan, cuma nggak tahu beneran bakal jadi atau enggak. Karena kita nggak ngapa-ngapain, ini kayak keseharian aku selama magang. Get ready with me. Sebenarnya kalau magang tuh aku nggak neko-neko, cuma kayak Alisan doang, sunscreen, bedak, blush, sama lip cream. Itu juga make up sih sebenarnya, cuma nggak seribet itu gitu, nggak ada complexion yang gimana-gimana. Jadi step pertama itu aku biasanya langsung pakai alis dulu. Kenapa sunscreen dulu? Nggak apa-apa, soalnya kalau udah pakai sunscreen alisnya basah gitu, jadi kayak aku kagok aja gitu gambarnya. Nah kalau udah pakai alis seperti ini kita agaknya alis saya tidak ini ya, alis kita nggak rata, tapi ya udahlah, orang-orang juga sudah biasa ya seperti itu. abis pakai alis kita langsung lanjut pakai sunscreen. By the way, aku bakalan nge-vlog terus. Kenapa nggak di TikTok nge-vlognya? Iya, soalnya nggak mau dilihat orang. Iya serius, nggak, maksudnya kan Kita tuh banyak ini ya, kita nggak tahu kapan bisa FYP. Aku pengen nge-vlog kayak pengen aja gitu deh, gak gabut. Jadi sepertinya dari tahun lalu juga begitu, kayaknya aku bakal nge-vlog dulu, tapi ya kadang suka lupa guys kalau aku mau nge-vlog itu. Cuma kita usahakan kali ini beneran nge-vlog ya, kalau ada apa-apa. Oh iya, aku juga mau cerita, aku tuh ada ini juga kan, ada akun khusus juga, khusus beauty gitu, beauty account buat ngonten kayak job atau lagi make up, tutorial make up kayak gitu-gitu deh. Cuma kan Aku belum jago make up gitu, skincare juga aku kurang cocok sama skincare gitu, jadi ya belum benar-benar aktif di situ. Anjing, kebanyakan yang sebelah sini gitu guys. ini hasilnya sunscreen dari OMG yang ini. Lihat sampai aku potong gini, sorry kalau nggak mau rugi karena udah pada habis makeup aku ya kebetulan. Siapa tahu ada job dari OMG lagi kali ini, who knows. Cuma agak white cast sedikit sih, ini tuh karena baru apply aja, tapi abis ini oke aja kok. Abis sunscreen aku langsung pakai ini juga, langsung pakai 2way cake dari OMG juga, shade 32N. Agak banyak ngomong, kayaknya kita bakal telat ya ini. Enggak, jangan sampai kita telat. Tapi aku pakainya tuh gak digeser gimana gitu loh, ditetep, lebih banyak ditetep aja. Ini kalau udah pakai, dan ini nggak kelihatan. Ya pokoknya beda kan sama sebelumnya nih, gitu, lebih matte gitu loh. Lebih kita lihat si Twilight OMG ini kalau udah dipakai panas-panasan jalan, dan kebetulan aku jalan kan ke tempat magang dari stasiunnya, jadi iya kita coba review lagi kalau udah di sana. Kalau ingat, jangan lupa dipakai sampai ke bawahnya biar enggak belang, biar nggak kayak jamet gitu, biar nggak putih di atas doang. Habis ini kita pakai blush dulu dari Britney. Aku tuh baru tahu kalau hacksnya, kalau kita udah naruh blush on kayak gini, kita taruh si brushnya di telapak tangan, terus ditepuk-tepuk kayak gini. Karena kalau diginiin kan lebar ya, kebuang produknya. Kita tepuk-tepuk kayak gini, otomatis si blushnya itu masuk ke dalam brushnya gitu, jadi warnanya pun lebih keluar dan tidak terbuang sia-sia gitu temen-temen. Tadi udah aku tap-tap dulu ke tangan, takut langsung ngeblok gitu, jadi kita langsung apply. Ingat di tap-tap ke tangan dulu biar nggak tiba-tiba ngeblok. Biar apa pakai blush on kak? Biarin, karena biar kayak nggak pucet-pucet amat gitu walaupun kita nggak pakai make up. Aku aplikasi ini di sini pokoknya dari ujung, dari tulang hidung ini, dari ujung sini sampai agak ke tengah, jangan sampai ke sini banget. Ini sampai sini juga. Anyway, penjepit bulu mata aku tuh nggak tahu di mana, bener-bener penjepit bulu mata, kacamata aku tuh hilang, nggak tahu di mana. Jadi kita langsung pakai ini maskara dari Desalmi yang warna hijau. Itu bener-bener tahan banting, tahan badai, tahan air mata, bahkan Kan biasanya pakai air mata gitu, walaupun waterproof, tapi kan pakai yang kalau dipakai nangis tuh agak goyah gitu ya dia. Tapi Desalmi ini bener kuat banget, maskara Desalmi ini
apa sih, ramah di kantong, tapi bener-bener setahan banting itu, sebadai itu. Aku pakai nangis pun dia tetap stay, bener-bener nggak berkurang sama sekali. Maksudnya tuh kayak nggak ada yang luntur sedikit pun. Makanya susah banget, super susah. Kekurangannya sih itu sih, menurut aku minusnya tuh susah banget dibersihinnya. Bahkan pakai micellar water pun nggak bisa. Jadi harus pakai mungkin micellar khusus mata gitu, atau enggak pokoknya yang ada oil-oilnya gitu loh. Cleansing oil maksudku. Gitu kayaknya ya. Aku sih biasanya pakai apa? Eyelash remover. Aku biasanya pakai eyelash remover buat ngapus sih maskaranya, guys. Nah, jadi kayak gini dan gak terlalu pucat kan, tinggal kita pakai lip cream. Cuma kita skip dulu lip creamnya karena kita mau makan dulu. Tapi aku nggak akan gerai rambutku karena rambutku belum ke salon lagi. Jadi Ini tuh kemarin aku nyetok sendiri. Kalau nyetok sendiri tuh hasilnya kayak gini nih, kayak ngembang, tapi ya lumayan sih natural gitu. Cuma enggak deh, itu kurang. Kan kalau nyetok di salon tuh kayak lepek gitu ya. Cuma aku suka lepek-lepek itu. Nah, ini tuh kekurangannya. Tapi kelebihannya, kalau nyetok di salon, mau kita ikat rambut segimanapun dia tetap lurus. Bener-bener salon aku tuh, salon yang sering aku kunjungin tuh kayak gitu loh. Kayak dia tahan banget, tahan lama gitu. Kalau ini kan kalau aku nyetok sendiri, ini aku bakal nyetok biasa aja karena aku belum sempet ke salon lagi. Maksudnya nyetok biasa, agak dirapi-rapihin aja gitu loh, nggak yang sampai lurus banget. Nggak akan digerai rambutnya. Ngapain nyetok kalau misalnya diikat rambutnya? Ya biar rapi aja gitu kan, rambut aku tuh bergelombang, ngembang dan tidak beraturan. Jadi kayak biar rapi aja gitu. nah, kalau kita udah nyetok poni dan rambutnya udah agak rapi, walaupun belum rapi sih tuh, kayak masih ada yang bergelombang gimana, cuma at least tidak merusak pemandangan sih ininya diitukan, nggak, tidak merusak pemandangan si ponytailnya. Nah, jadi kayak gini, cuma kan ini terlalu kayak ngepres banget gitu nggak sih menurut kalian? Jadi aku kayak agak keluarin dikit dari telinga aku, agak riuh ya, karena kita bawa ini langsung biar ngebolak-balik ke kamar. So this is ada orek tempe sama dendeng. Kita panasin dulu buat sarapan. Kita bakal panasin orek tempenya dulu. Kayaknya kita perlu menambahkan kecap biar soalnya pucat banget gitu. Cobain dulu guys. Sarapan, jalan. Aku udah mau sampai. Aku tuh dari stasiun. Sorry kalau bising kali ya, soalnya nggak punya mikrofon aku. Aku udah mau sampai. Aku tuh dari stasiun ke tempat magang jalan kaki karena cuma 700 meter. Hitung-hitung olahraga karena aku jarang gerak. Hitung-hitung olahraga dan hemat ongkos, mantap nggak? Karena cuma 700 meter dan ini bentar lagi mau sampai. Kan aku udah sampai tempat magang, tinggal berapa meter lagi. Tuh, di depan banget. Teteh ada aja tuh mainannya. Anak Facebook. Fit check. By the way, aku ganti baju tadi soalnya kaos yang tadi kusut aku malah setrika, jadi pakai ini. Apa? Kirain siapa? Bapak lagi ngapalin, lagi ngulik lagu mahal ini. Kan suka mana tuh? Oh iya. Pintu gimana? Andai cek ya cek. Mereka semua nggak masuk. Teman-teman aku nggak masuk. Dan dari tadi belum ada yang. Adit, tolongin Dit.
jalan kaki lagi. Cuma sampai 1:30 karena yang lain pada gak masuk, anjing, nyebelin banget babi. Jadi kita tuh kan tadi ceritanya kita itu mau bikin project, mau garap lagu gitu kan. Kelompok mumpung ada keyboardis, vokalis, apalagi drummer dan lain-lain gitu. Jadi mau bikin lagu lah gitu kan. Kita udah ada gitu ya, udah. Aku mengkompos, sebenarnya itu ide aku dan Faza. Lagunya ala Diskoria gitu. Cuma kan Aing nggak bisa ya, maksudnya main piano kan. Maksudnya kayak Aing nggak bisa main piano anjir, apalagi yang chord-chordnya kayak gitu. Aku tuh langsung kayak, oh my god, yang bener aja mereka nggak masuk sekarang, padahal kita harus ngurusin itu. Aku mah bagian nulis liriknya aja. inilah Bandung After Rain. Anjir, seru juga ya nge-vlog gini. Sumpah. Cuma demi apapun, vlognya nggak ada seru-serunya. Karena teman-teman aku nggak masuk gara-gara hujan, anjing lah. Jadi aku sendirian dari tadi, dari pagi, cuma ngulik lagu doang. Tapi HP aku ini worth it nggak sih? Maksudnya HP aku ini worth it buat bikin vlog gak sih? Nanti aku sering-sering buat kalau bagus. Anyway, kita lupa mau nge-spill complexion yang tadi, complexion tway cake tadi. Ini belum aku touch up sama sekali. Berminyak sih anjing. Ini enggak sih, tapi biasa aja. Sudah sampai di stasiun Cikudapate. Di sana. Kalian tahu gak sih, stasiun Cikudapate itu aku ingat sama zaman sekolah. Sumpah bete banget. Sumpah bete banget, tadi hampir ketinggalan kereta. Nggak ketinggalan kereta sih, beberapa menit lagi. Kan kalau tiket kereta, kalau beberapa menit lagi suka tiba-tiba hilang ya. Bukan habis, tapi karena maksimal mungkin 10 menit sebelum keberangkatan kereta. Terus aku nggak punya saldo di m-banking atau e-wallet sama sekali, demi apapun. Sumpah, aku udah diem di situ. Aku nunggu semua orang, aku minta tolong. Aku ngechatin banyak orang, nggak ada yang balas satupun. Untungnya tadi ibu aku balas walaupun telat tuh, hampir saja. Untung aku udah kayak nge-screenshot. Beberapa kali tuh aku pesan kayak yang sampai takut keburu hilang kan. Tau gak sih, tempat ini adalah saksi perjuangan aku waktu SMK. Perjuangan aku waktu SMK yang najis banget. Setiap hari aku bolak-balik PP dari Rancaikek ke sini. Kayak waas gitu jadinya teh ya. Waas, cuma waktu SMK masa nggak capek ya PP kayak gitu. Tapi sekarang gitu kayak udah kuliah, udah magang, kayaknya tuh capek banget, kayak jauh, males banget. Udah anjir, hari ini udah cuma segitu doang. Aku bener-bener gak ngapa-ngapain. Aku tuh kalau magang, kalau gabut, bener-bener segabut itu kalau lagi rame. Itu bener-bener rame banget. Tapi tadi sumpah, tadi udah temenku nggak ada. FYI, pas aku balik tadi, si Isak baru datang. Tapi feeling aku sih si Isak doang yang datang. Cuma kayak, Isak kenapa lu nggak dari tadi datangnya? Ya, gitu lah. Kayaknya mau dilanjutin vlognya hari ini juga nggak akan ada yang menarik lagi. Jadi, ya udah gitu aja buat hari ini. Dadah.